Ah, milih ini salah, milih itu salah. Gimana sih cara ngambil keputusan yang benar? Makanya belajar SPK. SPK, apaan tuh? Apa itu SPK? Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System disingkat DSS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data, menyediakan informasi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan model tertentu. SPK dirancang untuk mendukung keputusan yang kompleks, tidak terstruktur, atau semi terstruktur, agar lebih efektif dan berbasis data. SPK menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih solusi. Jadi itu SPK. Terus, kenapa perlu ada sistem untuk mengambil keputusan? Mengapa sistem pendukung keputusan diperlukan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yaitu sistem pendukung keputusan membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang relevan, analisis yang akurat, dan rekomendasi berbasis algoritma sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mengolah data yang kompleks dan besar, yaitu ada dalam situasi di mana terdapat banyak variabel dan data yang harus dianalisis. Sistem pendukung keputusan dapat membantu mengolah informasi tersebut dan menyajikan hasil yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Sistem pendukung keputusan dapat memberikan prediksi atau simulasi berdasarkan data historis dan model analisis tertentu, sehingga pengambilan keputusan lebih berbasis fakta dan bukan sekedar intuisi. Lalu yang keempat, mendukung keputusan yang lebih objektif, yaitu dengan menggunakan algoritma dan metode analisis. Sistem pendukung keputusan membantu mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan dan menghindari bias manusiawi. Lalu yang kelima, menyediakan alternatif dan evaluasi keputusan. Sistem pendukung keputusan memungkinkan eksplorasi berbagai alternatif keputusan dan memberikan evaluasi terhadap masing-masing pilihan, sehingga pengambil keputusan dapat memilih opsi terbaik. Dan yang terakhir, nomor 6, dapat digunakan di berbagai bidang. Sistem pendukung keputusan digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan manufaktur untuk mendukung keputusan strategis maupun operasional. Jadi itu alasannya. Lalu kenapa aku yang seorang manusia harus belajar SPK? Oke, selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan SPK? Pada poin pertama, ada keterbatasan kognitif manusia. Nah, dikarenakan keterbatasan manusia dalam menyimpan, mengingat, dan menganalisis data dalam jumlah besar, sistem pendukung keputusan ini membantu mengatasi hal ini dengan menyediakan analisis berbasis data dan model simulasi. Pada poin 2, sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan. Nah, banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem manual atau sistem lama yang tidak mendukung analisis data. Sehingga, sistem pendukung keputusan ini hadir sebagai solusi dengan menyediakan analisis berbasis data, simulasi, dan pemodelan skenario untuk mendukung keputusan strategis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko kesalahan keputusan tersebut. Pada poin 3, volume data yang besar dan sulit dikelola. Nah, dengan perkembangan teknologi, jumlah data yang tersedia semakin besar dan sulit untuk dikelola secara manual, sehingga sistem pendukung keputusan ini memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar dengan cepat dan efisien. Pada poin 4, mendukung penilaian manusia dan bukan menggantikan keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini bukanlah sistem otomatis yang mengambil keputusan sendiri, melainkan alat bantu yang mendukung analisis dan pemrosesan informasi dengan menyediakan data, model analitik, dan rekomendasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan, sehingga dapat membantu mengambil keputusan yang lebih percaya diri, berbasis fakta, dan tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata. Poin kelima, meningkatnya persaingan dalam berbagai bidang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dengan munculnya perusahaan baru dan inovasi teknologi, sistem pendukung keputusan ini membantu dengan menganalisis strategi pesaing, tren pasar, dan
preferensi pelanggan dengan kecerdasan buatan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data untuk perencanaan bisnis yang lebih baik. Poin 6. Perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Nah, dalam dunia bisnis, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah dengan cepat, keputusan harus didasarkan pada data terbaru, sehingga sistem pendukung keputusan ini dapat membantu dengan menganalisis secara real time untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi terkini. Ternyata SPK berguna juga ya. Bener banget bro. Lagi pula udah banyak kok contoh penerapan SPK di dunia nyata. Kayak misalnya aplikasi paralel cuaca sama GPS. Jadi dua aplikasi itu juga berasal dari SPK. SPK ternyata menarik juga. Kalau begitu aku mau belajar lebih dalam lah tentang SPK. Makanya belajar SPK. Makanya belajar SPK. Makanya belajar SPK.